Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kali ini pembelajaran jarak jauh, namun mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa kemanfaatan ilmu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang eh, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian di sini ada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ya, artinya untuk ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ini ada isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman peringatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Kemudian selanjutnya ini merupakan hadis Nabi Muhammad SAW terkait bakti kepada orang tua merupakan wujud rasa syukur. Ya, ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jara rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Ya, ini yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, baru bapakmu. Kemudian ini antara kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan juga kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan atau setidaknya sama baiknya. Bersyukur kepada Allah perwujudan tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Kemudian ini ada hikmahnya, ya, ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih.
Ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan segala bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas. Oke, ini apa saja ya pengalaman dari ibadah dan bersyukur. Nah, pertama kita harus bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Kemudian yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dilarang ya. Dosa syirik itu adalah salah satu dosa yang termasuk dosa besar. Makanya jaga kalian dari perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga adalah berusaha menaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Oke ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah, kemudian juga ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Ya, kenapa? Karena orang tua yang sudah mendidik kita, melahirkan kita, namun tidak boleh kita lupa, ya, tidak boleh kita lupa kepada kedua orang tua. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.